يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ustadz, apakah memasukkan anak ke pondok adalah termasuk salah satu cara menjaga anak-anak dari api neraka? Karena ana dan suami baru belajar sunnah. Kami merasa tidak punya cukup ilmu untuk mendidik anak-anak kami di rumah. Maka kami memasukkan anak kami ke pondok sunnah. Meskipun sebenarnya dia tidak mau. Beberapa hari yang lalu anak kami keluar tanpa sepengetahuan pondok. Pulang ke rumah. Saat ini dia ada di sini ikut kajian. Dia selalu mengeluh tidak betah di pondok karena harus menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Saat ini dia masuk kelas i'dad lughawi. Dia juga berat karena harus meninggalkan klub voli yang ada di rumahnya. Mohon pencerahannya Ustadz untuk anak kami mengenai keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Anda juga mohon pencerahan untuk kami agar kami sabar dalam menghadapi kerewelan dia yang sudah tidak mau di pondok. Karena sebagian ada yang menguatkan kami untuk tetap bersabar dan sebagian lagi ada yang menyalahkan dengan keputusan kami memasukkan anak ke pondok. Ahibati fillah, anak-anak itu banyak belum tahu dengan maslahat dia. Antum kalau kasih duit sama anak 10 juta, 1 jam habis. Itu anak. Dia masuk ke minimarket, semua mainan, wow, dia beli. Dulu anak punya anak yang masih kecil itu, anak selalu kasih dia duit 2.000 ya. Dengan 2.000 dia bisa beli segala-galanya. Karena sama bapaknya dia ngambil ini. Bapaknya yang bayarin. Makanya dia waktu itu pokoknya minta duit berapa? 2.000. Karena 2.000 bisa beli semuanya kata dia. Iya, bapaknya yang bayarin, dia nggak tahu. Itu anak nggak tahu dengan duit dia. Dia nggak tahu anak itu. Dengan masalah dirinya dia juga nggak tahu. Makanya kadang-kala anak itu perlu dipaksa. Tapi orang tua juga perlu pendekatan dengan anak itu. Kalau bicara anak itu punya kesenangan main voli, berarti kan dia perlu tuh cari di pesantren, mungkin sampaikan ke pesantren anak ini suka main voli. Jadi harapannya pesantren ada eskul yang berkaitan dengan voli. Jadi tetap bisa tersalurkan. Tapi memang ini buat anaknya dan semua anak-anak yang hadir di sini, belajar itu berat. Makanya menuntut ilmu itu amalan yang tidak bisa ditandingi dengan amalan lain. Mau antum sodako, mau antum berangkat haji, mau antum apa yang sunnah-sunnah ya, menuntut ilmu itu nggak tertandingi jemaah. Karena menuntut ilmu itu berat. Bicara menghafalkan Quran, orang kalau kerja dari pagi sampai sore dia datang ke rumah istirahat. Tapi kalau kita di pondok dulu jamaah, pagi udah sekolah, sore murojaah, malam murojaah, sebelum subuh dibangunin lagi, murojaah lagi, habis subuh murojaah terus kita dikerjaannya. Ya memang seperti itu. Tapi sebenarnya Allah bisa karena biasa. Maksudnya belum biasa aja. Ada orang yang kerja jamaah, ini orang tua ya, yang ngantarkan anaknya sekolah. Kemarin ada kawan cerita, Ustaz, anak ngantarkan anak Ustaz, dia sekolah di sekolahnya Ustaz Zainal di Ibnu Hajar ya. Anak ngantarkan Ustaz 1,5 jam Ustaz. Jadi pulang 1,5 jam. Berapa sudah? 3 jam. Jemput 1,5 jam. Balik lagi 1,5 jam. 6 jam balik. Itu karena orang tua cinta sama anaknya. Tapi anak kadang-kala kan nggak merasakan itu. Suatu saat anak itu akan mengatakan, ya Allah ternyata benar orang tua anak dulu. Sayang ketika anak ini keluar dari pesantren. Engkau butuh membiasakan diri. Anak waktu di pesantren sama nggak betah. Masuk pesantren, apalagi kalau di pesantren itu jamaah makannya ngantri ya. Kita biasa di rumah meja makan langsung makan. Ke pesantren lapar 100 orang, Allahu Akbar. Kita sambil goyang-goyang kaki kita murojaah surat apa?
juz amma, belum nyampe jamaah. Itu terjadi. Anak waktu di Madinah pun subhanallah, ngantrinya jamaah murojaah juz tabarok itu sampai al-mursalat baru nyampe ke depan yang ngasih nasi. Ya Allah, mungkin memang kayak gini katanya. Seperti itu perjuangan. Tapi lama kelamaan seneng. Makanya orang tua datang ke pondok ngomong sama gurunya. Kemudian carikan teman buat anaknya ini. Kadang-kala dia sendirian di pondok. Karena dia memang nggak mau ke pesantren, dia berpikir bagaimana kabur dari pesantren. Ketika dia kabur, dia merasakan itu kesenangan dia. Coba dulu balik ke pesantren, ngomong sama ustadznya, dan sang anak juga tadi sabar dikit lah bentar. Dulu waktu kita mau pulang, banyak di pesantren itu 7 hari kita udah mau pulang dari pesantren. Kata ustadznya, ya Allah semoga Allah menjaga ustadz anak itu. Tunggulah Syafi'i, coba seminggu. Kalau nggak betah, pulang sudah. Ya seminggu ya, ya coba sudah kita coba. Seminggu nggak betah jamaah, datang lagi. Ustaz udah nggak betah, coba seminggu lagi. Seminggu lah. Coba kata dia, coba insya Allah kalau memang nggak betah sudah pulang. Sebulan kita udah betah jamaah. Nggak ada datang lagi mau pulang, nggak ada sudah jamaah. Karena kita mulai berinteraksi sama teman-teman kita, dan di pesantren ini nikmat sekali. Kenapa? Kita punya sohib banyak jamaah. Kawan kita banyak sekali. Kalau di rumah kawan kita kadang-kala handphone. Orang tua nggak ngawanin kita. Ibu sibuk dengan kerjaannya, bapak juga seperti itu. Kalau di pesantren, masya Allah. Maka insya Allah buat sang anak ini, engkau sedang meniti jalan menuju ke sebuah kemuliaan. Tapi tangga itu naik nggak turun. Ketika kau capek, berhenti sebentar. Kau minta, ya Allah bantulah aku ya Allah. Mudah-mudahan aku betah di pesantren ya Allah. Naik lagi pelan-pelan. Karena kita tahu jamaah, pewaris para nabi itu bukan pemain voli. Tapi para ulama. Engkau nanti jadilah ulama yang main voli, nggak apa-apa. Tapi punya ilmu dulu tuh. Main voli ini sampingan doang, kesenangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu hal yang bagus juga, olahraga itu juga masuk mungkin persiapan kita untuk jihad fisabilillah, fisik kita niatkan untuk itu. Barakallahu fiik.